hancur udah, gelap semua, hilang udah semua harapan rakyat yang memimpikan keadilan untuk bisa ditegakkan di negeri ini. Karena sementara rakyat pada teriak dan menuntut supaya Jokowi diseret untuk diadili, tapi di acara hari ulang tahun Gerindra kemarin, mereka malah pada nyanyi, terima kasih Jokowi. Presiden Prabowo malah teriak, hidup Jokowi. Presiden Prabowo malah ngasih hadiah keris emas sama Jokowi. Buat lo yang kemarin mikir kalau Gibran jadi wapresnya Prabowo, kalau Prabowo deket sama Jokowi, kalau lo pikir semua itu hanya strategi politiknya Prabowo, nah lo semuanya salah. Karena Prabowo emang beneran bestinya Jokowi. Tapi menurut gue, kejelasan hubungan Prabowo dengan Jokowi ini justru bagus. Karena minimal, dari sejak awal kita jadi tahu bagaimana kita harus bersikap dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Apalagi nanti di Pilpres 2029. Karena dari sejak sekarang kita tahu siapa yang harus kita hindari, waspadai, dan jangan sampai kita pilih. Dan ingat, dengan hilangnya ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold, maka di 2029 akan banyak banget pilihan pemimpin yang bisa kita pilih. Pemilu 2029 masih lama. Lah, Prabowo sendiri baru 100 hari jadi presiden, tapi harapan rakyat untuk bisa mengadili Jokowi udah hilang. Nah, terus kalau gitu, siapa dong bestinya rakyat yang menuntut keadilan untuk bisa ditegakkan? Kalau udah kayak gini, siapa dong temennya rakyat? Rakyat berdiri sama siapa dong? Karena yang baju hijau jelas berdiri sama Prabowo. Yang baju coklat jelas nurutnya sama Jokowi. KPK, Kejagung, bah, mereka sih cuman alat kekuasaan doang. Terus kita, terus rakyat, kita sama siapa? Ya seperti biasa, rakyat balik lagi ke settingan awal pabrik. Ya seperti biasa, rakyat berdiri bersama rakyat lainnya. Seperti biasa, rakyat memperjuangkan nasibnya sendiri. Kalau mau minta tolong, paling rakyat cuma bisa minta tolong sama yang seragam biru, sama pemadam kebakaran. Karena hanya tinggal pemadam kebakaran yang bebas kepentingan dan tidak berpihak. Karena hanya sisa pemadam kebakaran yang tidak berpolitik dan tidak dijadikan sebagai alat politik. Karena hanya pemadam kebakaran yang tidak dijadikan sebagai alat penguasa. Jadi, tolong kami, wahai pemadam kebakaran. Salam semangat antitesa 24. Ketika Prabowo yang saat ini hanya bisa berkata hidup Jokowi. Bayangkan, seorang Prabowo yang luar biasa kita kenal. Ini kan sosok pemimpin yang bukan kaleng-kaleng kan. Dia menyampaikan hal-hal bagus melawan rezim. Tapi kemudian, hari ini, dia cuma bisa berkata dua hal. Hidup Jokowi. Kenapa? Pada saat dia bicara yang lain-lain, rakyat ketawa. Saya hanya bercerita. Apa yang bisa disampaikan oleh seorang Prabowo sekarang? Gak ada. Dia mau menyampaikan seperti misalnya 2019. Jangan kita ikut antek-antek asing. Karena bisa sekarang dia bicara begitu. Dia ada di dalam pemerintahan. Sambil gebrak-gebrak meja. Hidup Jokowi boleh juga. Sementara wakilnya, dia mau berkata apa? Alasan terbaik seorang Gibran maju sebagai wakilnya Pak Prabowo cuma satu, berbakti kepada kedua orang tua. Guys, kalian percaya nggak kalau Prabowo itu sampai sekarang disandera oleh Jokowi? Jadi, sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden, Jokowi ini sudah memegang kartu asnya Prabowo. Sehingga ke depan, Prabowo harus nurut apa kata Jokowi. Hal ini mungkin juga menjadi alasan kenapa menteri-menterinya Pak Prabowo itu kebanyakan dari orang-orangnya Jokowi. Tapi guys, ini bukan asumsi saya tentunya. Ini adalah bocoran dari seseorang yang mendapatkan informasi dari sumber terpercaya katanya. Ini dia guys. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu.
atau konglomerat yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Prabowo dipermalukan Jokowi di depan kadernya dan di seluruh dunia. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Bagaimana kalian menanggapi video tadi? Ya, saya menggarisbawahi ada beberapa poin. Yang pertama, baru kali ini presiden pemenang pemilu Pilpres, ya, pidato mengeluh-elukan mantan presiden sebelumnya. Ya. Kan aduh, bagaimana ngomongnya ya? Ya, nggak pernah ada pidato presiden dimanapun ya yang mengeluh-elukan mantan presiden sebelumnya. Apalagi mantan presiden itu adalah lawannya dia yang mengalahkan dia 2 periode. Coba cari di Google, cari di negara mana, nggak ada. Yang kedua poin adalah kok bisa ya seorang kesatria, seorang patriot pidato berapi-api di depan kader dan para pengurus, ya, mengeluh-elukan yang bukan kader, ya, mengeluh-elukan yang pernah mengalahkan dia. Ini seperti nggak tahulah, ya, simpulkan sendiri. Poin ketiga, kok Prabowo patriotik, nasionalis, kok begitu ya? Kenapa coba? Ya, berarti selama ini yang memenangkan Prabowo itu bukan pilihan rakyat, tapi dukungan Jokowi. Jelas kan? Ya. Ya, itu tadi kan bukti gitu ya. Masih teriak-teriak lagi kamu. Ya. Nah, jadi aduh, angel. Wis angel iki presiden dhewe piye iki? Presiden kita seperti itu loh. Ya, saya sangat menyesal, menyayangkan. Aduh, saya shock. Shock saya melihat video itu. Saya nggak yakin itu pidato macan Asia. Beneran saya nggak yakin kalau itu pidatonya Prabowo. Ya, apa Prabowo terancam ya? Atau memang itu keluar dari lubuk hatinya sendiri? Karena memang ini nggak pernah terjadi gitu. Jadi Prabowo seperti merasa bahwa dia ini menang karena bantuan Jokowi. Sampai-sampai dinyanyikan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak Jokowi. Aduh, Partai Gerindra seperti itu ya. Tak pikir itu, jagoan gitu, ya hebat gitu, beranian, patriot. Ya, kok seperti nyungsep di bawah keteknya Jokowi ya. Hebatnya ya Jokowi ya, ngeri itu, ngeri asli ngeri. Hanya seorang Jokowi yang bisa membuat seorang presiden bertindak menurut saya tidak logis, tidak realistis. Ya, silahkan komen kalian semua. Ya, saya sudah mumet, mumet angel. Wis angel, piye meneh iki, wis ya merdeka lah, wis ya merdeka angel. Lagi viral Presiden Prabowo Subianto berteriak-teriak
dukung Jokowi ya, hidup Jokowi gitu ya kalau nggak salah itu yang seliweran videonya itu. Nah ini saya rasa satu kerugian komunikasi ini ya yang akan dialami Pak Prabowo. Mengapa? Karena gini, orang-orang yang kecewa dengan kepemimpinan Pak Jokowi itu selama ini udah move on dan menaruh harapan besar kepada Bapak Prabowo Subianto ya sebagai presiden baru yang ke-8. Namun dengan Pak Prabowo melakukan hal itu, ini menunjukkan bahwasannya memberikan sebuah narasi bahwasannya Prabowo ini akan melakukan atau meneruskan program-program Jokowi yang selama ini dianggap oleh orang-orang yang tidak puas dengan Jokowi itu program-program yang tidak bagus ya atau gagal gitu ya, dianggap seperti itu, sehingga akan ada sentimen publik lagi nih ya. Jadi istilahnya luka lama ini dibuka kembali, sehingga harapan besar orang-orang yang sudah kecewa dengan Bapak Jokowi itu akan muncul lagi luka itu sehingga akan kecewa lagi dengan namanya Bapak Prabowo Subianto seperti itu. Kemudian yang kedua, ini harapan dari masyarakat, harapan dari orang-orang yang mungkin 38 atau 40% lebih yang tidak memilih Prabowo Subianto ya. Harapannya bahwasannya Prabowo ini menjadi presiden yang memberikan gebrakan-gebrakan langkah yang inovatif ya, yang mana 40% itu orang-orang yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, yang menilai bahwasanya kinerja Jokowi itu tidak maksimal ketika kepemimpinannya itu. Dan yang ketiga sekaligus memberikan narasi baru bahwasannya fix bahwa Prabowo Subianto ini masih dibayang-bayangi presiden lama yaitu Bapak Joko Widodo gitu. Saya rasa itu kerugian yang seharusnya tidak ditunjukkan kepada Prabowo Subianto. Karena apa? Karena kedepannya ini demografi kita tidak tahu, pasti berbeda karakteristik, pola pikir orang-orang pemilih di 2029 dengan orang pemilih di 2024 kemarin. Mungkin orang-orangnya sudah cerdas, sudah skeptis, nalar kritisnya sudah jalan, orang-orang sudah pintar-pintar semuanya. Jadi berdasarkan logis untuk pemilihan. Dan ini kalau nanti misalnya 2029 ternyata Gen Z atau generasi-generasi yang selanjutnya, generasi pemilih selanjutnya itu orang-orang yang benar-benar cerdas. Waduh, ini suatu kerugian ya. Bisa-bisa Bapak Prabowo Subianto kalau akan mencalonkan lagi, ini bisa akan digantikan oleh calon alternatif lain gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis kolom komentar. Pak Jokowi tahu bahwa hari-hari ini poster-poster mengadili Jokowi justru bertambah-tambah tuh. Dan seperti biasa tentu mantan Presiden Jokowi ini mengerti bahwa sebagian besar, tentu dia mengikuti juga survei, negatif impression terhadap penampilan Pak Jokowi itu di dalam pidato itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi hanya ingin mengambil sensasinya tuh, sementara substansinya tidak ingin diikuti. Apa itu sensasi? Itu dengan mengatakan bahwa hanya dia yang yang diserang itu, bukan Presiden Prabowo, karena kedudukan elektabilitas atau kedudukan akseptabilitas Pak Jokowi itu tinggi, bahkan tertinggi di seluruh dunia itu. Satu soal yang harusnya kita terangkan bahwa seseorang itu ditakuti atau tidak ditakuti itu bukan ukuran demokrasi. Demokrasi mengukur seorang di dalam pengertian dapat legitimasi atau tidak. Kan kalau ditakuti atau tidak ditakuti itu diktator namanya tuh. Jadi kelihatannya Pak Jokowi juga tidak paham atau kurang
mampu untuk mendalami bahwa di dalam iklim demokrasi penerimaan publik itu didasarkan pada kemampuan sang tokoh untuk mencari legitimasi. Jadi kalau banyak yang masih mengkritik Pak Jokowi, artinya bahkan ketika Jokowi sudah mundur, legitimasinya tidak yang seharusnya seorang presiden sudah selesai, legitimasinya berubah menjadi legitimasi kenegarawanan, statesmanship-nya. Tetapi Pak Jokowi tidak memperoleh itu. Akibatnya orang tetap mengkritik Presiden Jokowi. Apalagi kalau kita lihat keterangan-keterangan para politisi yang menganggap bahwa masih ada masalah sebetulnya dengan pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi karena Jokowi bagian dari semacam kesepakatan politik dengan Pak Prabowo, maka tunggu dulu untuk mengkritik Presiden Prabowo. Sebaiknya tetap pada Presiden Jokowi yang dikritikan. Itu masuk akal juga. Jadi bukan tidak akan ada kritik, tapi sekarang banyak juga sudah bahkan banyak yang mulai mengkritik pidato Pak Prabowo yang dianggap retorika aja tuh, dan eksekusinya tidak bisa diperlihatkan secara tepat. Padahal kalau kita simak ya respon publik saat ini justru kritik yang sangat tajam terhadap Pak Prabowo karena orasinya mengelulukan Jokowi itu, dan secara tersurat dia menegaskan bahwa kan ini bukan tersirat lagi, ini secara tersurat ya tegas gitu bahwa dia bisa jadi presiden karena dukungannya Jokowi. Ini orang kemudian jadi kok gitu ya Pak Prabowo ya. Yang langsung bisa dikenali hari-hari ini justru adalah kritik yang kemudian mengarah pada isi pidato dari Pak Prabowo yang mengeluk-elukkan atau mengglorifikasi bahwa Presiden Jokowi itu adalah orang yang ya dianggap sebagai penyelamat elektabilitas Pak Prabowo, kan itu yang akhirnya muncul di media massa atau di dalam percakapan netizen. Jadi seolah-olah banyak yang menganggap bahwa ternyata Pak Prabowo tidak bisa lepas dari Presiden Jokowi, dan sangat mungkin publik akan menganggap bahwa ya memang Jokowi yang menjadikan Prabowo presiden kan. Dengan kata lain, seluruh gejala politik hari ini balik lagi pada persoalan bisa nggak Presiden Prabowo itu menunjukkan kapasitasnya sebagai presiden, kendati dia didukung oleh Jokowi kan. Jadi berlebihan sebetulnya klaim yang diucapkan dalam bentuk pidato yang berapi-api oleh Pak Prabowo terhadap peran dari Presiden Jokowi, dan ternyata Presiden Jokowi justru menerangkan hal yang juga luar biasa, itu bahwa Prabowo memang kedudukan politiknya sangat kuat sehingga bahkan orang takut untuk mengkritiknya. Pada saat yang sama dia juga mengeluh bahwa kenapa cuma saya yang dikritik. Jadi mestinya ada semacam pikiran bahwa harusnya dua-duanya dikritik. Betul juga Pak Jokowi dalam segi itu kan. Tetapi orang yang memilih Jokowi mungkin merasa bahwa terlalu panah kritik lalu diarahkan pada Pak Jokowi, bukan pada Pak Prabowo, karena mulai terlihat dalam satu hari sebetulnya publik menghendaki ada reshuffle kabinet, ada perampingan kabinet, itu tidak dilakukan. Padahal itu adalah kritik yang dalam satu hari ini ditujukan pada Pak Prabowo. Jadi masuk akal kalau Presiden Jokowi mengatakan kenapa saya yang dikritik, kan saya udah mantan itu, kritik dong Pak Prabowo. Nah itu sebetulnya semacam penanda bahwa kehidupan politik kita itu tidak diasuh melalui prinsip-prinsip moral publik itu. Kalau moral publik dipahami oleh Pak Prabowo, mestinya Prabowo dalam pidato itu tidak mengucapkan sesuatu yang berlebihan bahwa hidup Jokowi, bahwa Jokowi macam-macam itu. Kenapa? Karena kita udah masuk di dalam era orang ingin melihat di mana yang otentik Prabowo dan di mana yang sebetulnya sekedar upaya untuk menghormati mikul dhuwur mendem jero. Nah, itu boleh aja itu, karena itu tradisi kita, tetapi bukan memaketkan dirinya kembali sebagai murid dari Jokowi kan. Orang merasa ya kalau Jokowi dicantolkan ke dalam definisi-definisi yang buruk di sistem internasional sebagai koruptor, sebagai pseudo-authoritarian, sebagai penghalang demokrasi, sebagai manipulator konstitusi, masa Prabowo juga akan mengatakan
mengatakan ya saya belajar hal itu juga nanti dan akan saya praktekkan ke depan. Jadi tetap ada yang berlebih di dalam pidato Presiden Prabowo, dan saya kira mesti ada keterangan baru supaya publik tidak merasa bahwa Prabowo itu tetap dikendalikan oleh Jokowi. Itu gangguan psikologi bagi mereka yang memilih Prabowo kemarin. Justru kalau saya malah sekarang bertanya-tanya, kan kemarin juga disampaikan di depan Kim Plus, apakah pujian Pak Prabowo terhadap Jokowi itu disepakati oleh Kim Plus? Padahal sebelumnya Pak Prabowo mengajak mereka untuk membangun koalisi permanen. Artinya kalau mengikuti logika Pak Prabowo, ya Kim Plus selamanya akan berada di bawah kendali atau setidaknya bayang-bayang Pak Jokowi. Saya setidaknya membayangkan wajah Surya Paloh yang kemarin itu tidak tersenyum, dan juga Pak SBY yang tidak hadir. Kan dua-duanya ini sempat membangun poros yang tadinya untuk melawan Jokowi. Satu aspek yang harus kita hitung adalah semacam suasana batin atau sebetulnya perasaan politik dari Kim Plus yang mungkin menganggap bahwa lo kan Kim Plus itu tidak sepenuhnya sebetulnya ingin mengunggulkan prestasi Pak Jokowi. Kendati pada waktu Presiden Jokowi memerintah, anggota Kim Plus kebanyakan juga adalah anggota kabinet. Tetapi ada evaluasi publik yang memperlihatkan bahwa era Pak Jokowi ekonomi mandat, era Pak Jokowi kerukunan sosial itu terganggu, era Pak Jokowi dinasti itu merajalela, era Pak Jokowi penghargaan internasional itu kurang sekali. Kan setelah Jokowi mundur, orang mulai mengevaluasi, termasuk mereka yang pernah bersentuhan dengan kabinet Jokowi 2 periode, menganggap bahwa memang ada yang gagal di situ. Jadi kalau Pak Prabowo menganggap bahwa itu sukses semua, tentu sebagian anggota, sebagian presiden, atau sebagian ketua partai merasa itu juga berlebihan. Saya bisa duga misalnya, apa benar pikiran Prabowo yang memuji Jokowi itu sama dengan pikiran SBY? Apa sama dengan pikiran Surya Paloh misalnya, atau sama dengan pikiran Erlangga bahkan yang ambisinya dipatahkan oleh Jokowi. Jadi kita mau lihat juga bagaimana wording atau kalimat dari Pak Prabowo yang memuji Jokowi itu punya impact yang tidak integrat, yang tidak mengikat Kim Plus yang lain tuh. Atau dengan bahasa yang lain, kira-kira keterangan Pak Prabowo itu dianggap juga berlebihan oleh ketua-ketua partai kan. Jadi kita mau lihat bagaimana senyum dari ketua-ketua partai, kadang-kala itu senyum sinis mungkin, atau senyum yang masa bodoh, atau senyum pragmatis, atau senyum oportunis. Tetapi netizen tetap menilai bahwa keterangan Pak Prabowo itu kalau istilah lagunya too good to be true, itu terlalu diumbar, dan sehingga orang merasa ada yang agak palsu dalam pengucapan itu. Dan itu yang akan juga jadi tagihan bahwa publik tetap mencurigai bahwa ada sesuatu kalau gitu perjanjian antara Prabowo dan Pak Jokowi, sehingga setelah 100 hari Pak Prabowo ternyata makin menjadi-jadi itu menyatakan diri sebagai quote and quote muridnya Jokowi, padahal sistem internasional sedang mengevaluasi prestasi Jokowi yang buruk di bidang demokrasi dan penegakan hukum. Itu paradoksnya ada di situ. Jadi kalau menurut Anda, ucapan Pak Prabowo yang memuji setinggi langit Jokowi itu bisa jadi ganjalan ya bagi kesediaan Kim Plus untuk tetap bergabung dalam koalisi Prabowo, atau Pak Prabowo juga sudah mulai menggunakan ilmunya Pak Jokowi, ya ini tafsirkan sebaliknya gitu. Saya menduga bahwa isi pidato Pak Prabowo itu dan balasan pidato dari Pak Jokowi, yang satu Pak Prabowo mengatakan bahwa Jokowi kira-kira mungkin agak berlebihan nanti kalau Jokowi ada segala-galanya bagi kami ada Kim Plus dan berterima kasih pada Jokowi. Kelihatannya misi itu atau sebut saja sugesti itu akan diterima berbeda di kalangan pemimpin partai yang adalah koalisi Kim Plus ini, karena tetap di antara pemimpin-pemimpin partai ini tetap punya rapor tertentu dengan Presiden Jokowi. Sebaliknya, mereka yang menganggap bahwa uraian Pak Prabowo itu semacam upaya untuk mengimbangi keputusan Gerindra dan Kim Plus mencalonkan Prabowo 2009 supaya terlihat bahwa ya memang
memang sudah ada semacam evaluasi bahwa dinasti Jokowi tidak akan lagi dipertimbangkan untuk 2029. Mungkin itu juga yang menyebabkan harus ada balancing bahwa Prabowo akan memuji-muji, tetapi kemudian dalam secara faktual tidak akan merangkul lagi dinasti Jokowi untuk masuk dalam kompetisi 2029. Jadi itu hal-hal yang mungkin dari awal bisa kita deteksi bahwa tetap ada sesuatu yang tidak rapi dan justru dibuat atau sengaja dibuat tidak rapi supaya opini publik bisa mengevaluasi sendiri itu. Dan hasil evaluasi FNN menunjukkan bahwa itu adalah balancing aja, bahwa Jokowi tidak dilibatkan untuk menyusun proposal politik 2009 di mana anaknya seharusnya disebutkan oleh Prabowo. Itu artinya Gibran tidak lagi ada di dalam kalkulasi Kimplas untuk dijadikan simbol atau elemen penyatu di dalam kompetisi 2029 nanti. Jadi kita terima aja itu sebagai ya gimmick politik dari Gerindra atau dari Kimplas atau dari Presiden Prabowo khususnya itu. Tetapi sekaligus kita lihat bahwa kimia antara Jokowi dan Prabowo ini, atau di dalam bentuk yang lain kimia antara Pak Prabowo dan wakil presidennya, akan mewarnai semua kebijakan atau sebut aja struktur berpikir politik ke depan. Saya sebut struktur berpikir karena akan ada perbedaan gagasan, perbedaan orientasi. Sejak sekarang tentu Gibran akan lebih fokus untuk mencari peralatan supaya dia bisa tiba di 2029, sementara Prabowo tidak perlu lagi punya peralatan karena dia sudah dapat kepastian dari peralatan yang dia miliki, yaitu Gerindra sendiri dan Kimplas. Jadi ini saya kira dilema buat Wapres. Salam sehat.